Halo semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni Somet. Nah, kali ini aku mau bikin lapis Prancis atau lapis sambas. Di sini aku udah siapkan bahan-bahannya. Nah, lapis Prancis itu teman-teman perpaduan antara lapis legit dan juga lapis yang dikukus. Nah, di sini aku pakai loyang ukuran yang paling kecil yaitu 17 kali 17 ya, teman-teman. Nah, kalau sudah, sekarang kita ke step cara pembuatannya. Untuk resepnya kalian bisa lihat di video ini atau kalian juga bisa cek di kolom deskripsi. Nah, yang pertama ini kita mau cairkan margarin atau butternya dulu. Nah, setelah dicairkan seperti ini, kemudian ini kita sisihkan dulu sampai tidak terlalu panas ya teman-teman, baru kita gunakan. Kemudian di sini ada kuning telur, kita masukkan gula halus atau kita campurkan. Kemudian kita beri kurang lebih 1 sendok teh pasta vanila supaya aromanya lebih wangi. Lalu ini kita aduk sampai gula halusnya larut ya teman-teman. Ini kita aduk sebentar menggunakan whisker. Nah, setelah gula halusnya ini larut, kemudian masukkan susu bubuk dan ini kita aduk kembali sampai tercampur merata. Lanjut masukkan susu kental manis, kemudian kita aduk lagi menggunakan whisker sampai tercampur merata. Nah, kemudian bahan terakhir kita memasukkan margarin cair. Nah, ini kebetulan margarin cair yang aku pakai ini masih dalam keadaan hangat. Jadi, ini aku masukinnya sedikit demi sedikit ke dalam adonan kuning telur supaya nanti kuning telurnya tidak matang terkena panas dari margarin cair dan akhirnya nanti telurnya itu menjadi scramble egg. Tetapi kalau teman-teman pakainya udah dingin, margarin atau butter cairnya boleh kalian tuang sekaligus. Nah, ini kita aduk kembali sampai tercampur merata. Dan kalau sudah tercampur merata, sebelum kita tuang ke dalam loyang, ini kita saring dulu ya teman-teman. Nah, kita langsung tuang ke dalam loyang sambil kita saring adonannya. Kenapa disaring? Supaya adonannya lebih halus dan tidak ada gumpalan dari bahan-bahan yang tadi udah kita campurkan. Nah, sebelum ini kita kukus, ini permukaan loyangnya harus kita tutup dengan menggunakan plastik ataupun plastik wrap kalau teman-teman punya. Nah, ini kita kukus kurang lebih 30 sampai 35 menit ya teman-teman. Jadi di sini aku pakai apinya api kompor sedang cenderung ke kecil seperti ini. Nah, untuk tutupan kukusannya harus dialasi dengan serbet bersih supaya airnya tidak menetes. Nah, sekarang kita mau lanjut buat lapisan atasnya. Di sini bahannya ada margarin, kuning telur, kemudian sedikit terigu dan sedikit susu bubuk yang udah dicampur. Lalu aku juga ada gula halus, kental manis, dan juga bahan yang terakhir adalah pasta vanila. Nah, cara bikinnya juga sama dengan membuat lapis legit ya, teman-teman. Jadi ini kuning telur dicampur dengan gula halus, kemudian pasta vanila. Lalu ini kita kocok kuning telurnya sampai mengembang dan juga kental. Nah, kalau sudah kental kemudian masukkan susu bubuk dan juga terigunya. Nah, untuk terigu teman-teman juga bisa ganti dengan susu bubuk semua ya. Jadi ini sesuai selera aja. Nah, ini kita aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah kita sisihkan dulu sebentar. Kemudian kita mau lanjut kocok margarin dan juga susu kental manis. Nah, margarinnya ini harus dikocok sampai mengembang putih dan juga lembut.
Nah, kalau margarin sudah mengembang dan lembut, ini kita matikan mixer, kemudian campurkan margarin yang barusan udah kita kocok ke dalam adonan kuning telur. Nah, kemudian ini kita mau aduk, atau di sini aku pakai mixer kecepatan yang paling rendah, dan ini kita mixer lagi sebentar sampai adonannya tercampur merata. Nah, kalau sudah, ini kita aduk lagi sebentar ya pakai spatula teman-teman, untuk memastikan di bagian tepinya itu adonannya sudah tercampur merata. Nah, ini lapisan kuning kita sudah matang teman-teman, kurang lebih sudah 30 menit. Dan supaya kita tahu ini adonannya sudah matang atau belum, kalian bisa tes dengan cara menekan permukaannya seperti ini. Kalau adonan yang masih mentahnya tidak menempel lagi dan teksturnya sudah keras, berarti adonannya sudah matang ya teman-teman. Jadi ini kita mau panggang adonan atau lapisan kuningnya sebentar aja di dalam oven, suhunya 150 derajat supaya permukaannya panas. Kemudian setelah itu kita keluarkan dari oven, dan ini kita mau tuang dengan adonan lapis legit. Nah, untuk loyang ukuran 17 kali 17, biasanya ini adonannya aku timbang di 60 gram. Nah, kalau sudah, kita panggang lagi dengan api atas kurang lebih 5 menit setiap lapisannya. Suhunya tadi 150 derajat kalau oven yang aku pakai ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kemudian ini aku mau tekan-tekan pakai penekan lapis ya teman-teman. Jadi untuk lapis Prancis ini atau lapis ambas ini tidak panggang menggunakan api atas bawah ataupun api bawah ya teman-teman. Jadi langsung menggunakan api atas. Nah, ini untuk lapisan yang kedua teman-teman, kita mau tuang ke dalam permukaan lapis legit atau ke dalam loyang, kemudian diratakan, dan ini kita panggang kembali sampai matang, dan lakukan hal yang sama sampai adonan lapis legitnya habis ya. Nah, teman-teman, ini sudah lapisan yang terakhir ya. Jadi, ini lapis Perancisnya sudah selesai kita bikin, dan setelah matang langsung kita tekan dengan penekan lapis. Kemudian setelah ditekan, ini kita mau diamkan dulu sampai kuenya benar-benar dingin dan uap panasnya benar-benar hilang. Nah, teman-teman, ini lapis Prancis atau lapis ambasnya sudah dingin, dan teman-teman bisa lihat biasanya kalau lapis legit sudah dingin, di bagian tepinya itu akan terlepas sendiri dari loyang. Tetapi kita harus kerat untuk di bagian dasar, biasanya masih menempel ya. Nah, ini kita alas dengan plastik. Di sini aku pakai plastik segitiga, kemudian alasi dengan loyang yang lebih besar, kita balikan.
Oke, sekarang aku mau potong lapis Perancisnya dan teman-teman pastinya pengen lihat lapisan dalamnya seperti apa. Nah, biasanya lapis Perancis itu identik dengan di bagian atas lapis legit dan di bagian bawah itu lapisan kuning dari kuning telur. Teksturnya itu pada saat kita makan padat tetapi tidak keras ya teman-teman. Jadi teksturnya itu padat, lembut dan empuk. Oke, kalau gitu teman-teman, sekian video dari aku. Terima kasih buat kalian udah nonton video ini. Semoga kalian suka sama resep yang satu ini dan selamat mencoba. Sampai bertemu kembali di video aku yang berikutnya.